Sobat Sejiwa Entertainment, kembali lagi bersama kita dalam podcast Mafi Amal. Oke, kita lanjut ya Tum, tanya jawab kita mengenai kejurusanan. Saya ambil satu yang pertanyaan. Kemarin berarti. Iya. Kemarin udah berapa pertanyaan? Oh, beda orang. Beda orang. Iya. Kita kocok 12 kali ya Tum, biar estetik. Ya. Semoga pertanyaannya nggak aneh-aneh gitu. Paling kurang lebih mengenai kejurusanan. Apa nih? Lumayan menarik. Bagaimana perkembangan intelektual mahasiswa BSA baik di bidang akademik ataupun non akademik nih Tum? Bagaimana perkembangan mahasiswa BSA Intelektualnya. Bagaimana? Di sebelum ngomongin intelektual ya, kita tuh harus tahu dulu apa bedanya intelek sama akademik. Tuh. Apa tuh bedanya? Nah, ada mahasiswa akademik, ada mahasiswa intelek. Kalau akademik belum tentu intelek, kalau intelek juga belum tentu akademik. Kalau akademik misalkan coba mata kuliah di BSA misalkan nahwu, sorof, bahasa Arab dan lain-lain gitu. Itu kan hal-hal yang sifatnya akademis ya. Nah, orang-orang yang sering masuk kelas itu bisa kita kategorikan akademis lah ya, karena misalkan nilainya bagus dan lain sebagainya. Beda sama ada orang-orang yang intelek, dia itu menguasai keilmuan yang di luar di luar Akademik. nggak di luar akademik, bisa menyangkut akademik, bisa juga di luar yang ditawarkan di mata kuliah gitu. Contohnya kayak politik, terus kayak keislaman atau dan lain sebagainya gitulah, tentang sejarah atau tentang feminis. Nah, itu bisa kita katakan intelek gitu. Nah, terus gimana perkembangan intelektual mahasiswa BSA nih, khususnya yang ada di BSA UIN Bandung? Kita itu kan sering ngadain diskusi, bener nggak? Diskusi rutinan. Kemarin itu baru kita ngangkat diskusi kepemimpinan. Sebelumnya lagi ada tentang kesastraan. Bahkan di dulu juga kita sering ngadain diskusi yang temanya politik, sosial, hingga sampai ke feminisme juga pernah waktu. Jadi itu yang kita sebut intelektual ya. Kalau misalkan ngomongin intelektual, gimana anak-anak BSA? Ada yang sampai kemarin ketua umum SEMA Universitas itu dari BSA, kan nggak linear gitu loh. Iya. Orang yang harusnya belajar bahasa Arab tapi kenapa ngerti politik, ngurusin undang-undang di UIN gitu. Terus beberapa tahun sebelumnya juga sempat ketua umum Dema Fakultas Adab Humaniora itu dari BSA juga. Jangan langsung kok yang anak BSA malah lebih paham tentang keorganisasian. Jadi secara dari keintelektualan anak-anak BSA dalam keilmuan, contohnya kayak sosial, politik dan lain-lain itu bisa setara lah sama anak-anak yang kuliah di ilmu hukum, bahkan di ilmu syariah atau di studi-studi yang lainnya. Jadi jangan ngerasa minder kalau misalkan anak BSA itu cuma bisa baca Quran sama bisa ngaji, ya, sama baca kitab. Siapa bilang gitu? Saya aja nggak bisa kan? Iya, bisanya organisasi sekarang. Gitu. Jadi buat intelektual masuk BSA sama kayak mahasiswa yang lain. Tapi itu kan masih tahap dalam di luar akademik. Nah, perkembangannya. Nah, bagaimana perkembangan mahasiswa intelektual di dalam akademiknya sendiri, di dalam jurusan bahasa dan sastra? Akademiknya ya. Banyak kok anak-anak mahasiswa BSA ya, maksudnya yang dia tuh intelek tapi juga akademik juga, organisatoris yang akademik itu banyak. Kayak sekarang juga kan kalau misalkan mau masuk ke kayak organisasi gitu kan nilai merupakan acuan juga ya. Iya, betul. Terus juga kayak mau misalkan dalam misalkan nih kita bahkan anak-anak organisasi juga itu dituntut gitu untuk lulus cepat. Jadi kan secara langsung orang-orang yang dia muatan keilmuannya itu di luar gitu apa yang dipelajari di kelas, itu juga dia di kelas bisa ngimbangin. Jadi ya anak-anak yang intelek banyak kok yang dia akademisnya juga bisa ngejar sama anak-anak yang cuma mentingin akademis. Mantap. Nah, lagi. Kita lanjut aja tuh. Lanjut, ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua mengenai kejurusan. Sepertinya kurang lebih
Nah, ini berkaitan dengan kuliah nih, Tung. Apakah sudah ada keputusan nih terkait kuliah offline? Bagaimana menurut Ketung sendiri? Kuliah offline ya, jadi sebenarnya gini, ini pas banget 2 hari 3 hari yang lalu itu saya emang ke fakultas ya, ke jurusan. Memang sering ngobrol sama Pak Kajul, ketua jurusan kita, sekaligus juga ngobrol sama Pak Wadek 3, bahkan ya tataran-tataran birokrasi yang ada di fakultas lah. Sempat ada bocoran untuk kuliah offline seperti ini. Jadi kalau misalkan sekarang kan bulan Februari ya, Februari tadinya tuh kan bulan semester genap itu mau kuliah offline, tapi vaksinasi di Indonesia itu belum merata, belum semuanya kebagian. Jadi akhirnya ditunda lagi kuliah untuk semester genap ini online lagi. Nah, di samping itu bulan Februari ini kalau nggak salah, kan bulan Januari kemarin yang divaksin presiden sama menteri-menteri yang lain. Kalau Februari ini tenaga kesehatan kalau nggak salah infonya. Terus habis itu kemarinnya lagi nanti bulan Maret itu yang kayak TNI, PNS itu nanti di bulan April. Nah, nanti untuk masyarakat secara luasnya itu di bulan Mei sampai ke Juli. Nah, ada potensi kalau semester ganjil nanti ya, kita semester ganjil nanti di bulan Agustus atau September itu udah bisa kuliah offline tuh. Tapi doain aja kalau emang sekiranya nggak ada kendala lagi, proses vaksin udah beres ya, kita insya Allah bisa kuliah offline lagi. Intinya kita nggak bakal bisa kuliah offline kalau vaksinnya belum laku. Berarti ini berkaitan dengan vaksin sendiri ya? Ya, udah mulai di Indonesia. Iya, udah mulai. Nah, jadi untuk mahasiswa atau mahasiswi jurusan Bahasa dan Sastra Arab seringkali dari kemarin menanyakan kapan sih Kak offline atau online-nya. Nah, ini sudah dijawab oleh ketum kita. Ya. Itu gambarannya kurang lebih dari antara Juli atau bulan September. Ya. Info baru ya, update terbaru ya, Tum. Ya. Kita lanjut pertanyaan ketiga tuh. 3 ya. Pertanyaan berapa sih? Banyak banget kayaknya dari kemarin nggak habis. Ratusan. Nah, gini. Sepertinya ini tuh pertanyaan yang paling sering saya dapatkan dari mahasiswa-mahasiswa BSA. Apakah mahasiswa UIN akan mendapatkan kuota dari Kemendikbud? Nah, jika iya kapan? Jika tidak kenapa? Nah, tuh bisa jawab kan nih pertanyaan dari mahasiswa ini? Ya, mungkin kalau UIN otomatis nggak bakal dapat kuota dari Kemendikbud karena ya dari jalurnya aja beda gitu. PTKIN itu kan semuanya di bawah Kemenak, di bawah Dirjen PTKIN, Direktorat Jenderal Pendidikan, ya intinya perguruan tinggi keislaman Indonesia, intinya gitulah ya, Dirjen PTKIN. Nah, teman-teman yang di PTN atau di PTS itu mereka dapat kuotanya dari Kemendikbud, sedangkan kalau yang di UIN itu kuotanya itu sebenarnya dari Kemenak. Kita sempat udah dapat kuota dari Kemenak di bulan Desember, tapi kemarin ketika audiensi sama dekan Wadek 1 sama Wadek 1 bidang kemahasiswaan, Wadek 2 bidang keuangan, Wadek 3 bidang kemahasiswaan, kita ormawa di adab itu kita audiensi dari Senat, Dema sampai ke Ketua HMJ menanyakan tentang kuota ini gitu loh. Dan ternyata memang kuota dari Kemenak kenapa Januari kok nggak turun lagi, terus Desember turun, Januari nggak turun, karena ketika di bulan Desember turun banyak yang mengeluhkan nomornya itu nggak masuk, nggak dapat kuota. Iya, betul. Nah, akhirnya dari Kemenak revisi lagi. Nah, terus kemarin juga saya nanya ke Pak Dekan juga supaya kalau bisa nanti tahun ajaran baru di semester ganjil Kemenak udah membereskan masalah yang seperti itu gitu. Jadi doain aja nanti semester genap di bulan Maret berarti ya, awal Maret nanti kita kuliah udah dapat kuota lagi dari Kemenak. Doain, kalau nggak dapat ya tunggu aja nanti ada apa kita ya. Nunggu keuntungan ya berarti. Tapi kalau dari UIN nggak bakal ngasih kuota sebenarnya. Kenapa? Karena kita kan UKT-nya udah dipotong 10%. Yeah. Jadi ini mungkin info juga buat mahasiswa lain gitu. Jadi kenapa UIN Bandung kok nggak ada dikasih kuota lagi? Karena kan keputusannya kita itu UKT itu kan dipotong 10%. Yeah. Tapi kalau minta uang UKT yang full orang tua. Jadi yang 10%-nya itu taruhlah kalau UKT-nya 3.100.000 misalkan. Kan berarti 10% berapa tuh? 300.000 berapa gitu. Nah, yang 300.000-nya itu buat beliin kuota. Jadi minta ke orang tua, jangan minta Bu ini dipotong 10%-nya. Enggak, minta aja full. Iya, betul. Nanti yang 10% itu buat kuota
gitu. Ini trik loh ya. Trik dan tips untuk mendapatkan kuota Jadi gratis. jangan nanya-nanya, Win ngasih kuota nggak? Ya nggak bakal gitu, karena dipotong gitu. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya tuh. Ya. Masih banyak nih keluhan dan beberapa pertanyaan. Nah, Wah, kuota banyak sekali ini. Baru beres kuota kemarin di rumah. Satu paragraf ya tuh Aduh, pertanyaannya. ini nulis esai. Iya, sepertinya. Nih, bagaimana peranan BSA dalam menyikapi keadaan sosial yang tidak stabil, kayak misalkan bencana banjir. Ya. Contohnya itu ekonomi politik, karena sejatinya BSA itu jurusan sastra, dan kalau melihat sejarah orang-orang sastra itu selalu menjadi garda terdepan gitu. Nah, bagaimana gitu peranan kita sendiri gitu sebagai warga BSA Menyikapi gimana gitulah ketika sekarang banyak bencana kemarin itu terlebih bukan bencana, ada yang ekonomi isu politik. sosial. Oh ya, isu sosial. ekonomi politik, ya sebenarnya kan negeri kita tuh lagi banyak goyahnya. Dan otomatis kalau perlu diketahui, kita kan BSA Anak Bahasa dan Sastra Arab itu kan di bawah Fakultas Adab dan Humaniora. Adab itu ya sastra, humaniora itu berarti kemanusiaan atau berhubungan dengan sosial. Nah, jadi secara nggak langsung gitu loh, kita itu harus harus punya jiwa sosial juga, punya jiwa humanis gitu. Nah, kalau misalkan ada keadaan yang kayak ekonomi yang lagi turun, misalkan ada yang kayak misalkan rupiah melemah terus habis itu kemarin banyak berita yang dana-dana yang dikorupsi segala macam gitu, dan yang intinya ekonomi lagi nggak stabil, terus juga UMKM lagi benar-benar menurun. Ya sebenarnya kita mau prihatin juga gimana ya, karena kita kan pertama masih mahasiswa. Tapi ya secara nggak langsung, kalau emang sekiranya dilihat dari sastra, kenapa nggak kita menyuarakan dalam bentuk sastra? Walaupun kemarin sempat ada statement kan kalau pemerintah tuh harus dikritik gitu. Ujung-ujungnya kalau dikritik tak kena UU ITE. Iya, Nah sebenarnya dalam sastra itu kan ada kebebasan pers ya, kebebasan berpendapat. Jadi kalau hemat Ana sendiri sih, kita kalau emang mau menyikapi hal-hal yang terjadi di negeri kita ini dalam bentuk sastra, nggak masalah gitu loh, karena dengan background anak sastra. Tapi kalau misalkan mau menyikapi dengan isu sosial kayak dengan berlandaskan kita memiliki jiwa humanisme, itu juga lebih bagus, kayak langsung turun ke jalan misalkan. Itu nggak apa-apa gitu. Yang penting kita kalau bergerak itu jangan sendiri. Kalau sendiri itu ntar ya, kalau misalkan bergerak di dalam isu sosial kita jangan sendiri, harus punya teman. Kalau misalkan kita nulis atau mengkritik suatu kebijakan, itu harus berlandaskan fakta gitu, dan jangan sampai kita terlalu frontal, ntar malah ketangkep ya kita nggak tanggung jawab. Yang penting peran mahasiswa BSA di sastranya silahkan dioptimalkan, dan di dalam ranah humanioranya juga itu harus dikembangkan. Jangan lupa ya, kita nanti lulus kuliah itu kan ada tiga titel. Lulus sebagai sarjana humaniora S.Hum, terus juga lulus sebagai anak bahasa anak sastra, plus juga kita dapat label kita lulusan UIN, lulusan Univ Islam. Jadi tolong dijaga tiga titel ini gitu loh. Oke. Mana? Ada lagi? Ada lagi banyak sih tuh pertanyaannya. Banyak ya, mau gimana? Ayo. Mau gimana boleh? Lanjut gimana? Lanjut saja. Berapa menit sih kita nih sebenarnya ngobrol? Tahu. Mungkin 7 menit. 7 menit. Ini kayak pertanyaan ujian kali ya. Apa urgensi BSA itu sendiri? Urgensi BSA. Perasaan kemarin udah dijawab deh kalau nggak salah. Di yang podcast kemarin itu nanti silahkan dilihat lagi. Oh, dilihat lagi ya. Di Urgensi video BSA udah. sebelumnya. Di video yang 41. Kayaknya pertanyaan-pertanyaan kemarin masih masuk deh. Iya. Nah, mengenai tips dan trik lagi tuh. Jadi bagikan tips and trik bagaimana nih caranya supaya lulusnya cepat gitu tanpa menjadi mahasiswa yang prematur. Nah, dalam artian prematur tuh bagaimana sih mahasiswa prematur tuh? Supaya lulus cepat tapi nggak prematur. Iya. Mungkin lulusnya on time ya. Ada kan mahasiswa itu lulus tepat waktu sama lulus di waktu yang tepat. Yes. Tapi rata-rata mahasiswa itu ya ada yang kayak aktivis itu kebanyakan pengen lulus di waktu yang tepat, sampai 5 tahun, 6 tahun, mungkin ada juga orang yang pengen lulus tepat waktu 4 tahun beres.
prematur kan sebenarnya kalau di BSA nggak bisa sebenarnya prematur, tapi susah karena dari skripsinya aja itu ya sedikit bocoran ya pakai bahasa Arab. Terus juga nanti sidang pakai bahasa Arab, dan untuk di semester 7 juga itu kita masih banyak matkul kan. Kalau di jurusan lain mungkin semester 7 udah tinggal 2 atau 3 matkul, di BSA masih ada 10 gitu loh. Dan otomatis kan itu 10 apa 9 lupa, pokoknya lebih dari 3 aja. Secara langsung kan semester 7 itu kalau emang mau nyusun proposal bisa aja, tapi harus benar-benar fokus. Di sisi lain masih ada mata kuliah, tapi kita proposal mau ngejar skripsi juga mungkin susah gitu, dan otomatis pelongnya itu dari mata kuliah semester 8. Jadi kalau emang mau lulusnya tepat waktu, ya 4 tahun itu banyak kok yang bisa. Yang kemarin-kemarin mahasiswa BSA yang angkatan 16 itu banyak yang udah lulus di bulan Desember ya kalau nggak salah, di bulan Desember sama bulan November itu udah atau November atau Desember, pokoknya udah sekitar 2 angkatan yang udah diwisuda kalau nggak salah sejauh ini gitu. 2 angkatan udah 2 kali angkatan 16 itu diadain wisuda gitu. Dan kalau emang sekiranya kita mau lulus cepat ya sebenarnya gampang. Ya yang penting absen jalan, tugas ngumpulin ya gitu aja. Tapi jangan lupa peran kita sebagai manusia, buat ya sebagai makhluk sosial. Manusia. Ya ketika memang kalau emang sekiranya kita bergantung sama akademik, percuma juga. Ana sempat ngobrol sih gini ke beberapa orang gitu. Ya kalau emang mau fokus belajar di S2 gitu loh. S1 ya kalau misalkan kita cuma belajar di kelas doang, ya kita nggak bakal dapet apa-apa gitu loh. Maksudnya cuma dapet sekedar absen, ilmu-ilmu juga ya sekedarnya gitu. Kalau emang nggak didampingin sama organisasi atau kegiatan-kegiatan kemahasiswaan lainnya gitu. Jadi semester 1-2 kan adaptasi, semester 3 sampai semester 6 lah itu silahkan ikut-ikut kegiatan apa gitu. Nah semester 7, semester 8 udah mulai fokus nyusun. Jadi semester 7 sama 8 udah nggak ada yang ngulang-ngulang, semester 7-8 itu udah fokus lulus. Jadi ya insya Allah di semester 8 udah beres. Bahkan birokrasi pun udah menekankan kok mahasiswa BSA khususnya di Kajur, bahkan di dekan ya menekankan mahasiswa BSA jangan ada yang lulusnya itu ngaret. Jadi kita ditekan juga kalau ngaret ya ngulang. Ya kalau misalkan ngaret ngulang kalau misalkan lulusnya itu nggak tepat waktu itu bakal kena cibir sama yang di atas. Jadi ya kita harus ada tanggung jawab ke orang tua, tapi juga jangan lupa tanggung jawab kita sebagai manusia. Itu aja. Oke. Udah. Ya mungkin sesi tanya jawab kita cukup sampai di sini ya Tum. Kurang lebih udah 6 pertanyaan nih. Kemarin 6, sekarang 6 lagi. 6 Berarti lagi, ya. Tiap kali pertemuan 6. Iya 6. Masih banyak juga. Udahlah, selebihnya akan dijawab sama Ketum di lain waktu mungkin ya. Mungkin lain waktu lagi. Ini part 2 ya. Part 2. Oke, mungkin cukup sekian. Closing statement perlu nggak? Apa? Closing statement perlu nggak? Ya udah, langsung aja dah closing. Langsung Ya, closing. langsung. Oke, mungkin cukup sekian dari kita. Ya. Sajiwa Entertainment bersama saya Laila Nurfadila dan ketum saya Muhammad Farhan Kalepi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sajiwa.